Indonesia versus Mali, dua laga yang menyisakan 1000 kisah. Dua pertandingan yang kini tak lagi disebut uji coba oleh siapapun yang menyaksikannya. Masih teringat jelas bagaimana suasana di stadion itu beberapa hari lalu, membara oleh semangat, emosi, dan sesuatu yang tak bisa dijelaskan hanya dengan kata-kata. Dua laga antara Indonesia U22 dengan Mali U22 yang pada awalnya dianggap sekadar bagian dari persiapan rutin, tiba-tiba berubah menjadi sebuah drama emosional yang tak seorang pun prediksi. Pertemuan itu menciptakan sebuah kisah yang merekatkan dua bangsa, dua budaya, dua tim yang datang dari latar berbeda, namun pulang dengan cerita yang sama, bahwa sepak bola lebih besar daripada sekadar skor, lebih luas daripada sekadar menang dan kalah, dan lebih dalam daripada sekadar 90 menit permainan. Tidak ada yang menyangka bahwa kunjungan Mali ke Indonesia akan menjadi perjalanan yang mengubah pandangan mereka tentang negeri ini. Mereka datang sebagai lawan, mereka datang untuk bertanding, untuk menguji kekuatan, mungkin untuk memberikan sedikit pelajaran dalam sepak bola. Namun mereka tidak tahu bahwa stadion itu bukan sekedar lapangan dengan garis putih dan rumput hijau. Mereka tidak tahu bahwa stadion itu adalah rumah bagi jutaan hati yang berdebar, rumah bagi semangat yang tidak pernah padam, rumah bagi cinta yang turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Mereka tidak tahu bahwa ketika mereka melangkah masuk ke udara Indonesia, mereka akan menemukan sesuatu yang jauh lebih hangat daripada sekadar sambutan tuan rumah. Mereka akan menemukan senyum, tangan terbuka, doa, bahkan cinta dari orang-orang yang sebelumnya tak pernah mereka kenal, namun tiba-tiba terasa seperti saudara yang lama tak bersua. Inilah cerita itu, cerita tentang Indonesia versus Mali, dua laga dengan 1000 sudut pandang, satu pengalaman yang akan dikenang sepanjang waktu. Bab pertama dimulai ketika rombongan tim Mali tiba di Indonesia. Bukan sekadar diperlakukan layaknya lawan, mereka disambut sebagai tamu kehormatan. Biasanya tim tamu datang hanya bertemu panitia pertandingan, beberapa ofisial, beberapa petugas keamanan. Namun kali ini semuanya berbeda. Dari bandara hingga hotel, dari perjalanan menuju stadion hingga waktu latihan resmi, suasana selalu dipenuhi kehangatan. Orang-orang yang bahkan tidak mengerti bahasa mereka tetap tersenyum, melambaikan tangan, dan memberikan sambutan yang membuat mereka mengerti bahwa mereka tidak akan menjalani laga ini sendirian. Bagi Mali, sambutan seperti itu bukan sesuatu yang datang setiap hari. Mereka terbiasa pergi ke negara lain untuk bertanding, menjalani persiapan, lalu pulang tanpa cerita apa-apa selain hasil pertandingan. Tetapi Indonesia memberikan sesuatu yang lain. Ada keramahan yang tidak dibuat-buat, ada perhatian yang tidak dipaksa, ada suasana yang membuat mereka merasa bahwa perjalanan jauh dari Afrika tidak sia-sia. Bahkan sebelum laga dimulai, beberapa staf dan pemain sudah mengatakan bahwa mereka merasa seperti berada di rumah kedua. Ketika laga pertama dimulai, tensi pertandingan langsung terasa. Indonesia bermain dengan semangat tak terbendung, sementara Mali menampilkan kekuatan fisik, teknik, dan disiplin permainan yang dikenal luas di seluruh Afrika Barat. Dari tribun, suara gemuruh tak pernah berhenti. Dari dentuman drum hingga yel-yel yang menggema, semua terasa seperti gelombang yang menampar telinga dan hati. Para pemain yang masuk ke lapangan bukan hanya membawa kebanggaan negara, melainkan juga membawa emosi puluhan ribu pasang mata yang memandang mereka dengan harapan besar. Di tengah permainan terlihat jelas bahwa kedua tim tidak sekadar bertanding, tetapi saling menguji karakter, mental, dan batas kemampuan mereka. Benturan terjadi, duel terbuka mewarnai menit demi menit, namun selalu ada rasa saling menghormati. Setiap kali ada pemain terjatuh, 2 atau 3 pemain dari lawan langsung membantu mengangkatnya. Setiap kali ada insiden kecil, mereka menyelesaikannya dengan senyum. Dan setiap kali ada peluang tercipta, para supporter tidak hanya bersorak, tetapi seakan ikut berlari bersama para pemain menuju kotak penalti lawan. Laga pertama selesai dengan cerita yang membuat banyak orang terdiam, bukan karena ketegangan, tetapi karena kekaguman. Mereka melihat bagaimana dua tim dari dua benua berbeda mampu menyajikan permainan penuh energi, namun juga penuh rasa hormat. Sesuatu yang jarang terlihat dalam pertandingan yang biasanya berjalan keras dan penuh emosi. Setelah laga pertama, kehangatan antar kedua tim semakin terasa. Pada sesi latihan keesokan harinya, bahkan terlihat beberapa pemain dari kedua tim saling bertukar cerita, saling bertukar senyum, bahkan saling bertukar gaya selebrasi. Tidak ada lagi jarak yang biasanya tercipta antara tim yang akan kembali saling bertarung. Ada persahabatan baru yang mulai tumbuh. Laga kedua tiba dan kali ini atmosfernya jauh lebih emosional. Supporter memenuhi stadion sejak pagi, udara terasa lebih tebal dan semangat seperti mengalir di udara. Ketika pemain memasuki lapangan, sorakan tidak lagi terdengar seperti sorakan untuk dua tim berbeda. Sorakan itu seperti sorakan untuk dua tim yang sudah menjadi bagian dari keluarga besar sepak bola Indonesia. Pertandingan berlangsung lebih intens, lebih cepat, dan lebih keras dibanding laga pertama. Namun tetap ada rasa saling menghargai. Mali menunjukkan kekuatan utama mereka,
kecepatan yang nyaris tidak mungkin dikejar, kemampuan fisik yang membuat lawan harus berpikir 2 kali sebelum melakukan duel, dan kecerdikan membaca permainan. Sementara Indonesia menunjukkan keberanian yang tidak pernah padam. Para pemain berlari tanpa lelah, menekan tanpa henti, dan menjaga ritme permainan seolah mereka tidak ingin mengecewakan siapapun di tribun. Di balik semua itu ada cerita lain yang tidak terlihat di kamera. Ada anak-anak kecil di tribun yang datang mengenakan bendera kedua negara sebagai syal. Ada orang tua yang berkata pada anaknya bahwa pertandingan ini adalah pelajaran tentang keberanian. Ada pedagang kecil yang mengatakan bahwa hari ini rezekinya lebih banyak dan dia berterima kasih kepada kedua tim yang membuat stadion begitu ramai. Ada petugas kebersihan yang bekerja sebelum dan sesudah pertandingan, bangga karena menjadi bagian dari sejarah kecil yang terjadi hari itu. Ada relawan medis yang bersiaga sepanjang pertandingan, berharap tidak ada pemain yang cedera serius karena mereka tidak ingin melihat ada yang pulang dengan rasa sakit. Ketika pertandingan memasuki menit-menit terakhir, suasana semakin menegang. Namun di balik ketegangan itu ada rasa haru yang perlahan tumbuh. Karena orang-orang mulai menyadari bahwa pertandingan ini akan segera berakhir. 2 pertandingan yang terasa seperti festival, 2 pertandingan yang menyatukan 2 negara, 2 pertandingan yang mengajarkan arti sportivitas yang sesungguhnya. Lalu peluit panjang berbunyi. Pertandingan akhir. Para pemain dari kedua tim saling berpelukan, pelatih saling menghampiri, menepuk bahu, saling memberi ucapan terima kasih. Para supporter berdiri, memberi tepuk tangan panjang, bukan hanya kepada tim sendiri, tetapi juga kepada tim lawan. Sesuatu yang jarang terjadi, tetapi sangat indah untuk dilihat. Dan di antara semua itu, ada satu momen yang akan dikenang lama, ketika para pemain Mali berkeliling stadion memberikan salam kepada supporter Indonesia. Banyak dari mereka melambaikan tangan seolah berkata, "Terima kasih sudah menerima kami sebagai bagian dari kalian," sementara para supporter membalasnya dengan senyum yang tidak mudah dilupakan. Setelah pertandingan, ketika malam turun perlahan dan lampu stadion mulai dimatikan satu persatu, ada rasa kosong yang perlahan terasa. Namun rasa kosong itu bukan karena sedih, namun karena 2 laga ini terasa begitu hangat dan begitu cepat berlalu. Tetapi pada saat yang sama ada juga rasa bangga. Bangga karena sepak bola telah menjadi jembatan yang menghubungkan 2 bangsa, 2 budaya, 2 tim yang sebelumnya tidak saling mengenal. Cerita Indonesia versus Mali bukan sekadar cerita tentang 2 pertandingan uji coba. Ini adalah cerita tentang pertemuan yang mengubah pandangan, cerita tentang semangat yang menyala di tribun, tentang teriakan yang menggema di udara, tentang tangan yang saling menjabat setelah duel keras, tentang senyum yang tidak membutuhkan bahasa untuk dimengerti. Dan ketika semua selesai, orang-orang menyadari bahwa mereka baru saja menyaksikan lebih dari sekadar 2 pertandingan. Mereka menyaksikan lahirnya persahabatan. Mereka menyaksikan lahirnya kenangan yang akan diceritakan kembali suatu hari. Mereka menyaksikan bukti bahwa sepak bola pada akhirnya adalah bahasa universal yang bisa dipahami siapa saja, dari mana saja. Indonesia dan Mali pulang dengan cerita masing-masing, tetapi mereka pulang dengan satu pelajaran yang sama, bahwa lapangan bukan hanya tempat bertanding, tetapi tempat di mana hati-hati dari 2 negeri bisa bertemu, saling mengenal, dan saling menghargai. Dan begitulah, 2 laga itu dikenang bukan oleh 1 orang, tetapi oleh ribuan hati yang menyaksikannya. Bukan sebagai uji coba, bukan sebagai pertandingan persahabatan biasa, tetapi sebagai 2 hari ketika sepak bola menulis kisah terbaiknya.